Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-29. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-29. 3 bulan telah berlalu semenjak wafatnya Raja dan Ratu dari kerajaan Singkingwero. Hal ini menjadikan Singkingwero kehilangan kekuatannya. Kini mereka bukan lagi kerajaan yang menguasai Tompotika. Semua harta rampasan perang yang mereka dapatkan dari Tompotika telah dikembalikan ke kerajaan Tompotika. Hal ini membuat kerajaan Tompotika telah resmi berdiri kembali seperti sedia kala. Baik Singkingwero maupun Sawamenga, dua-duanya kembali menjadi bawahan dari Tompotika. Kendati kedua kerajaan kecil itu tidak punya pewaris yang sah, maka otomatis W Adiluwu dan W Datu Sengenglah yang akan menjadi pewaris dari kerajaan-kerajaan pendukung Tompotika tersebut. W Adiluwu sepakat untuk membagi wilayah kekuasaannya dengan W Datu Sengeng, tentu saja agar keduanya merasa adil sehingga di kemudian hari nanti tidak akan ada perselisihan di antara keduanya. Sementara itu, Batara Latu atas izin W Datu Sengeng memerintahkan kepada para warga Tompotika untuk merenovasi makam dari orang tua W Datu Sengeng dan juga W Adiluwu. Tentu saja untuk menghormati kedua mertuanya tersebut, yang bagaimanapun juga merupakan mantan raja dan juga ratu di kerajaan Tompotika. Batara Latu juga memimpin rapat untuk pembagian wilayah kekuasaan di Tompotika. Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa kerajaan Sawamenga akan menjadi milik W Adiluwu, sedangkan kerajaan Singkingwero akan dipimpin oleh W Datu Sengeng. Sisanya yaitu kerajaan Tompotika akan dipimpin oleh W Adiluwu dan W Datu Sengeng secara bersama-sama. Kini usai sudah segala urusan Batara Latu di Tompotika, tiba saatnya untuknya kembali ke kampung halamannya di Aliluwu. Singkat cerita, Batara Latu bersama dengan rombongannya ditambah W Datu Sengeng telah siap untuk berlayar kembali ke Aliluwu. W Adiluwu berpesan kepada adiknya bahwa apabila nanti W Datu Sengeng telah mempunyai anak, entah itu laki-laki ataupun perempuan, maka suruhlah anak tersebut untuk berlayar ke Tompotika untuk menggantikan posisi W Datu Sengeng. Biar bagaimanapun, W Datu Sengeng tetaplah salah satu pewaris sah di Tompotika. Akhirnya berlayarlah Batara Latu bersama dengan rombongannya menuju ke Aliluwu. W Datu Sengeng juga mengajak ibu angkatnya, W Temamala, untuk ikut dalam pelayaran tersebut. Dari kejauhan, wilayah Tompotika nampak semakin mengecil sebelum akhirnya menghilang dari pandangan mereka. W Datu Sengeng akan memulai hidup barunya sebagai seorang putri dari Tompotika sekaligus istri dari calon penguasa Aliluwu. Tinggallah W Adiluwu dan I Lajiriu di Tompotika yang akan disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan untuk membangun kembali kerajaannya. Tak terasa sudah berbulan-bulan lamanya Batara Latu bersama dengan rombongannya berlayar mengarungi lautan. Seperti sebelum-sebelumnya, mereka kerap kali singgah apabila melintasi wilayah kerajaan bawahan Aliluwu. Mereka selalu dijamu dengan meriah oleh raja di wilayah tersebut. Bahkan mereka ditawarkan tempat untuk menginap. Namun Batara Latu selalu menolak dengan halus ajakan tersebut. Dirinya sudah terlalu rindu dengan kedua orang tuanya, sehingga tak rela rasanya apabila waktu yang berharga ini
dihabiskan untuk menginap di kerajaan lain. Dan seperti itulah, berbulan-bulan lamanya, Batara Latu beserta rombongannya selalu konsisten untuk tetap berlayar. Dengan segala kemampuan yang ada, para pendayung dan awak kapal lainnya tidak henti-hentinya mengerahkan seluruh tenaganya, siang dan malam, demi kembali ke kampung halamannya di Tanah Luwu. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, nampaklah garis pantai yang samar-samar dilihat oleh para awak kapal. Dan benar saja, itu adalah Tanah Aleluwu. Akhirnya Batara Latu dan rombongan telah sampai ke Aleluwu. Mereka telah pulang ke kampung halamannya. Maka para awak kapal dan para bisu pun kembali disibukkan dengan upacara persiapan yang akan mereka lakukan ketika mendarat di wilayah Aleluwu. Maka setibanya di Aleluwu, diadakanlah upacara penyambutan besar-besaran untuk Batara Latu serta para rombongannya. Batara Guru sendiri telah mengetahui kedatangan Batara Latu ini, dan dia pun segera memerintahkan para selirnya untuk pergi menyambut Batara Latu dan juga We Datu Sengeng. Sayangnya sambutan itu kurang berkesan di hati We Datu Sengeng. Dia pun nampak menitikkan air mata ketika melihat bahwa ternyata yang menyambut kedatangannya hanyalah para selir dari Batara Guru. We Datu Sengeng pun kemudian berkata bahwa sejatinya dia ingin disambut langsung oleh sang penguasa Aleluwu, yakni Batara Guru dan ratunya We Nyiliktimo. Mendengar hal itu, maka segeralah Batara Latu memerintahkan kepada para selir tersebut untuk memanggil ayah dan ibunya. We Nyiliktimo nampak sedikit kesal dengan sikap We Datu Sengeng. Menantunya ini dinilai kurang sopan dalam beretika. Mengapa dia meminta penguasa tertinggi untuk pergi menjemputnya? Bukankah itu termasuk perbuatan yang tidak sopan? Namun Batara Guru menegaskan bahwa sejatinya Tompotika dan Aleluwu adalah dua kerajaan yang setara derajatnya. Wajarlah kiranya apabila We Datu Sengeng yang juga merupakan pewaris Tompotika ini ingin disambut langsung oleh penguasa tertinggi di Aleluwu. Maka Batara Guru dan We Nyiliktimo pun langsung pergi untuk menyambut rombongan Batara Latu tersebut. Maka akhirnya terjadilah pertemuan yang mengharukan tersebut. Batara Latu akhirnya bisa menghempaskan kerinduannya selama ini. Pun halnya dengan kedua orang tuanya. Selain itu, We Nyiliktimo juga segera merangkul We Datu Sengeng. Tidak ada lagi rasa kesal dalam dirinya. Kini, We Datu Sengeng juga telah menjadi anaknya. Dia menyuruh We Datu Sengeng untuk duduk di sampingnya, sementara Batara Latu duduk di samping ayahnya, Batara Guru. Dan berangkatlah mereka untuk kembali ke istana Aleluwu. Di istana Aleluwu juga telah menanti berbagai macam makanan dan minuman, serta upacara khusus untuk menyambut kedatangan mereka. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo series episode yang ke-29. Kita akan lanjut ke episode 30 mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terakhir, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.